Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Regar Bayu ZMS. Channel yang membahas tentang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, pendidikan kepramukaan, dan pendidikan sekolah dasar. Bersama saya Julfikar Muda Siregar. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu aktivitas fisik teratur. Sebagaimana materi ini tertuang pada KD7 pembelajaran PJOK kelas 11. Kurikulum Nasional, dan KD9 pada kurikulum 2013. Agar mendapatkan video terbaru dari channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah mengklik, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, silahkan klik tombolnya sehingga dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Salam olahraga. Baik, kita lanjut saja materi kita sambungan dari materi kemarin, yaitu aktivitas fisik teratur. Pada sebelumnya, kita sudah membahas mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting, mengapa fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, terus ada yang terakhir, manfaat jangka panjang dari partisipasi aktivitas fisik secara teratur. Oke, kita akan membahas 3 poin dari aktivitas fisik ini lagi. E, aktivitas fisik atau olahraga yang benar. E, porsi, takaran aktivitas fisik olahraga. F, penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik atau olahraga. D, aktivitas fisik atau olahraga yang benar. Di antara perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Hal ini diperlukan untuk menjaga tubuh dalam keadaan prima dan seluruh anggota tubuh berfungsi dengan baik. Timbul banyak pertanyaan tentang aktivitas fisik ini. Yang pertama, apa itu aktivitas fisik? Jawabannya adalah aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Pertanyaan kedua, yaitu apa jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Ada 2 jawaban yang akan saya berikan. Pertama, bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua, berupa olahraga, yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, berapa lama seseorang perlu melakukan aktivitas fisik setiap hari? Pertama, aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga menyehatkan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas fisik, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat yang sering timbul dalam aktivitas fisik teratur. Apa itu pertanyaan keempat? Bagaimana cara melakukan aktivitas yang benar? Oke, di sini akan saya jabarkan 5 jawabannya. Yang pertama, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga, awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Yang keempat, lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Sedangkan yang kelima, jawaban terakhir, jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin, paling sedikit 30 menit setiap hari. Terus apa keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur? Pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Kedua, berat badan terkendali.
Ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Keempat, bentuk tubuh menjadi bagus. 5. Lebih percaya diri. 6. Lebih bertenaga dan bugar. 7. Secara keseluruhan, keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Oke, kita akan membahas menurut pakar olahraga. Olahraga tak ubahnya seperti pakaian. Olahraga sifatnya tailor-made. Artinya disesuaikan perorangan dan tujuannya. Apakah tujuannya berolahraga sebagai karir, seperti atlet, atau hanya sekedar menjaga kebugaran? Ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi normal adalah 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga, Anda menemukan jumlah denyut pagi hari bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang dilakukan. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit dan malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin, lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam berolahraga. Oke, kita lanjut ya, materi yang berikutnya. Porsi takaran aktivitas olahraga. Para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk mendapatkan 2,5 jam latihan aerobik umum setiap minggu. Kemudian juga mendapatkan latihan penguatan otot untuk yang 2 hari atau lebih. Pedoman ini bahkan memungkinkan untuk dibagi menjadi segmen 10 menit di sela hari-hari sibuk Anda. Misalnya Anda berjalan kaki selama 10 menit, 3 kali dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu, untuk mengurangi resiko mengembangkan penyakit yang sedang maupun berat. Oke, kita akan bahas yang terakhir, yang F, yaitu penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik atau olahraga. Apa-apa saja penyakitnya itu? Yang pertama yaitu tekanan darah tinggi. Ada keterkaitan yang jelas antara asupan garam dan tekanan darah tinggi yang selanjutnya bisa mengarah kepada penyakit jantung. Diet yang tinggi, natrium dalam garam cenderung meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler lainnya. Tekanan darah tinggi, atau biasa juga dalam istilah kedokterannya disebut dengan hipertensi, adalah kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera tangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, dan stroke. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Lalu, apa penyebab dan gejala hipertensi? Hipertensi sendiri dibagi ke dalam hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, sedangkan hipertensi sekunder dapat terjadi antara lain akibat penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Hipertensi memiliki istilah sendiri, yaitu silent killer
atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Oleh sebab itu, penting untuk rutin memeriksakan tekanan darah, baik secara mandiri atau dengan datang ke dokter. Bagaimana pengobatan dan pencegahan hipertensi? Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Namun, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, pasien juga diharuskan mengonsumsi obat penurun tekanan darah. Untuk mencegah tekanan darah tinggi, lakukan olahraga secara rutin dan jaga berat badan agar tetap ideal. Periksakan juga tekanan darah secara berkala ke dokter. Terlebih jika Anda memiliki faktor yang dapat meningkatkan resiko hipertensi. Oke, kita akan membahas kedua dari penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik. Yang kedua yaitu sindrom metabolik. Kurangnya olahraga dan kelebihan berat badan selanjutnya akan meningkatkan resiko penyakit yang umum ditimbulkan oleh obesitas, seperti sindrom metabolik dan diabetes. Sindrom metabolik adalah kondisi yang menggambarkan gabungan dari suatu atau lebih dari faktor yang tak sehat, seperti lemak yang mengumpul di sekitar pinggang, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol darah yang tidak sehat, serta gula darah yang tinggi. Ada juga pengertian lain dari metabolic syndrome atau sindrom metabolik, yaitu adalah sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Gangguan itu meliputi peningkatan tekanan darah tinggi, penumpukan lemak di perut, serta kenaikan kadar gula darah, kolesterol, dan trigliserida. Jadi, seseorang dikatakan menderita sindrom metabolik jika ia mengalami sedikit 3 dari 5 kondisi, yaitu hipertensi, hiperkolesterolemia, trigliserida tinggi, diabetes, dan obesitas. Bila berlangsung dalam jangka panjang, sindrom metabolik bisa meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Namun, perkembangan sindrom metabolik dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Aktivitas fisik bermanfaat untuk membakar kelebihan kalori, mengurangi gula darah, dan mengurangi resiko tumbuh untuk mengembangkan sindrom metabolik. Apa saja gejala sindrom metabolik ini? Mari kita bahas. Seperti telah dijelaskan di atas, sindrom metabolik merupakan sekumpulan gangguan yang terjadi bersamaan. Oleh karena itu, gejala yang muncul adalah gejala dari kelima kondisi tersebut. Apa saja gejala tersebut? Berikut gejalanya. Pertama, perut membuncit. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil meningkat. Yang keempat, tubuh mudah lelah. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, pegal-pegal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sesak napas. Jadi apabila faktor-faktor gejala tersebut sudah sering terjadi, silahkan kunjungi dokter gizi
Jika Anda merasa berat badan Anda tidak ideal dan perut terlihat buncit, dokter gizi akan menyusun rencana pola makan dan olahraga yang harus Anda lakukan. Serangan jantung dan stroke merupakan komplikasi sindrom metabolik yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Apabila ini terjadi, segera ke IGD rumah sakit bila muncul gejala serangan jantung dan stroke seperti kelemahan pada otot wajah atau tungkai secara tiba-tiba, gangguan dalam berbicara dan memahami pembicaraan, hilang keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, sakit kepala berat yang disertai muntah, rasa seperti tekan atau tertindih di dada yang menyebar ke rahang, leher, dan punggung, mual, heartburn, gangguan pencernaan, dan sakit perut. Yang terakhir, dari gejala serangan jantung dan stroke adalah keringat dingin. Itulah dia tadi, ya, gejala serangan jantung dan stroke. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang terserang sindrom metabolik adalah pola makan tidak sehat dengan terlalu banyak makan makanan yang lemak dan makanan yang manis. Yang kedua, tidak berolahraga secara rutin. Yang ketiga, memiliki kebiasaan merokok. Keempat, bertambahnya usia. 5, memiliki keluarga yang terkena sindrom metabolik. Jadi bagaimana pengobatan sindrom metabolik ini sendiri? Karena sindrom metabolik merupakan suatu kelompok penyakit, maka metode pengobatannya adalah dengan mengobati masing-masing penyakit tersebut satu persatu. Pengobatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Oke, kita akan bahas yang ketiga dari masalah penyakit kronis. Apa itu dia? Masalah kesehatan tulang dan otot. Itulah dia yang ketiga. Aktivitas fisik atau olahraga yang dilaksanakan secara teratur juga bermanfaat memperkuat tulang dan otot, mengurangi resiko cedera. Otot yang kuat membantu kita untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari dengan baik dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kekuatan fisik yang diperoleh dari olahraga juga membantu tubuh mencegah cedera akibat jatuh dengan meningkatkan keseimbangan dan stabilitas. Tulang yang kuat sedikit rentan terhadap fraktur. Mengembangkan pola latihan yang kuat selama hidup untuk tetap aktif akan mencegah patah tulang pinggul pada usia tua nanti. Kurang olahraga bisa membuat tulang menjadi semakin lemah dan berdampak pada osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah karena kekurangan kalsium pada tulang tersebut. Manusia tidak bisa beraktivitas maksimal tanpa fungsi otot yang prima. Kenali penyebab gangguan pergerakan otot ini agar kamu lebih waspada. Berikut adalah gangguan-gangguan otot yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu namanya distrofi otot. Distrofi menyebabkan otot melemah. Gangguan ini bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anak. Penyebabnya adalah mutasi gen yang berperan menjalani fungsi dan pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah,
Distrofi otot bisa mempengaruhi jantung dan otot pernapasan lainnya. Yang kedua, penyakit Parkinson. Parkinson disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Yang ketiga, fibromyalgia. Fibromyalgia ditandai rasa nyeri di bagian tubuh tertentu. Gejalanya berupa nyeri, otot kaku, mudah lemah, sakit kepala, sulit tidur, gangguan memori, dan sakit perut. Yang keempat yang sering terjadi juga adalah kesleo. Kesleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen. Ligamen itu bagian otot, ya. Jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Yang kelima, kram otot. Sama seperti kesleo, kram otot termasuk keluhan umum yang sering terjadi secara mendadak. Yang keenam, tendinitis. Tendinitis adalah radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau tendon bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Yang ketujuh, atrofi otot. Atrofi terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya adalah tidak bergerak dalam waktu lama. Cedera otot dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Kedelapan, miositis. Miositis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan atau disfagia. Baik, kita akan bahas yang keempat dari penyakit kronis. Apakah itu dia yang keempat? Beresiko terkena kanker ganas. Olahraga mengurangi resiko kanker usus besar dengan cara mempercepat makanan melalui sistem pencernaan yang akan mengurangi waktu organ pencernaan terpapar racun dalam limbah atau kotoran. Olahraga berat akan mengurangi paparan terhadap sirkulasi estrogen dalam jaringan payudara, sehingga akan menurunkan risiko bisa terkena penyakit kanker ganas jenis ini. Para peneliti mengaitkan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, kanker pankreas, kanker usus besar, dan diabetes. Efektif bisa dikurangi dengan melakukan olahraga secara teratur. Jadi apa sih sebenarnya kanker itu sendiri pengertiannya? Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan tidak normal dari sel-sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Kanker kerap dipahami di dalam masyarakat sebagai tumor. Padahal tidak semua tumor adalah kanker. Lantas apa pengertian tumor itu sendiri? Tumor adalah segala benjolan
tidak normal atau abnormal yang muncul di bagian tubuh tertentu. Ada juga pengertian kanker yang lainnya, yaitu ini menurut Yayasan Kanker Indonesia, pengertiannya adalah istilah umum untuk semua jenis tumor ganas. Kanker dapat menimpa semua orang, pada setiap bagian tubuh, pada semua golongan umur. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai resiko untuk terkena kanker. Resiko akan meningkat jika orang tersebut hidup dengan faktor risiko kanker. Yang kelima dari penyakit kronisnya, yaitu sakit jantung. Olahraga membantu menurunkan kadar low density lipoprotein atau disingkat dengan LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol high density lipoproteins atau HDL atau kolesterol baik, yang membantu melindungi kita dari penyakit jantung. Kadar LDL yang tinggi juga beresiko terhadap berbagai penyakit kardiovaskuler. Sindrom kroner akut atau serangan jantung adalah gangguan jantung serius ketika otot jantung tidak mendapat aliran darah. Kondisi ini akan mengganggu fungsi jantung dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam dunia kedokteran sendiri, serangan jantung disebut juga sebagai infark miokard. Serangan jantung terjadi akibat terhambatnya aliran darah ke otot jantung. Penyebab utama kondisi ini adalah penyakit jantung kroner, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang masuk ke daerah jantung. Pembuluh darah koroner akibat timbunan kolesterol yang membentuk plak di dinding pembuluh darah. Hal ini yang menjadi penyebab mengapa kolesterol tinggi bisa membuat seorang beresiko terkena sakit jantung. Adapun gejala serangan jantung sebagai berikut agar dipahami dan agar bisa mencegahnya. Apa saja itu gejalanya? Pertama, nyeri dada. Kedua, sesak napas atau napas berat. 3, pusing. Keempat, gelisah. Dan terakhir, kelima, keringat dingin. Akan tetapi, ada penderita serangan jantung yang tak mengalami gejala dan langsung mengalami henti jantung mendadak. Oke, kita bahas yang keenam dari penyakit kronisnya, yaitu obesitas. Menurut WHO, kurang olahraga memiliki resiko 2 kali terkena obesitas. Penyakit yang berhubungan dengan obesitas diantaranya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan gangguan tidur. Apa sih sebenarnya obesitas itu? Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah
berat badan hingga mengalami obesitas. Berdasarkan data WHO tahun 2016, sekitar 650 juta penduduk berusia dewasa mengalami obesitas. Sedangkan 340 juta anak-anak dan remaja usia 5 hingga 19 tahun mengalami berat badan berlebih. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 23% orang dewasa mengalami obesitas dan wanita lebih banyak mengalami dibandingkan dengan pria. Oke, kita bahas yang ketujuh dari penyakit kronis. Apakah yang ketujuh itu? Diabetes tipe 2. Dua faktor risiko yang bisa mengembangkan diabetes adalah kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Komplikasi diabetes antara lain penyakit ginjal, jantung, masalah mata, dan kerusakan saraf. Diabetes mellitus tipe 2 atau sering juga disebut dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan NIDDM merupakan penyakit diabetes yang disebabkan oleh karena terjadinya resistensi tubuh terhadap efek insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Diabetes tipe 2 adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah melebihi nilai normal. Tingginya kadar gula darah disebabkan tubuh tidak menggunakan hormon insulin secara normal. Hormon insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu gula atau glukosa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Kegemukan dan riwayat keluarga diduga merupakan faktor resiko terjadinya penyakit ini. Diabetes tipe 2 pada mulanya diatasi dengan meningkatkan aktivitas fisik teratur atau olahraga dan memodifikasi diet. Kita bahas yang terakhir dari penyakit kronis. Dan ini merupakan pembahasan terakhir dari aktivitas fisik. Baru kita nanti akan lanjut ke makanan dan istirahat. Apakah itu yang terakhir? Yang terakhir adalah depresi. Olahraga atau aktivitas yang mengeluarkan keringat dapat meredakan depresi. Olahraga dapat menyimbangkan hormon antara endokrin dan sistem saraf. Apa sih pengertian depresi itu sendiri? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial. Oke, sampai di sini materi kita tentang aktivitas fisik. Kita akan lanjut yang kedua ya. Minggu depan itu materinya tentang pola makan dan istirahat. Baik semuanya, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Salam olahraga.